Dan pihak BMKG sendiri telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya tidak menyalakan sirine dan tidak memberikan peringatan dini terkait dengan potensi tsunami susulan yang sempat mengakibatkan warga panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Kembali lagi di podcast Putar CPNS BNPB. Bersama saya, host kebanggaan kalian semua, Bisma Fardan Zain. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat-sangat menarik, yaitu bagaimana 4 pilar literasi digital dikaitkan dengan penanggulangan bencana, sebagaimana kita sebagai CPNS di BNPB. Oke, biar tidak berlama-lama lagi, langsung saja. Di sini kita sudah hadirkan 4 elemen masyarakat. Mohon maaf, 4 elemen dari masyarakat, dari NGO, dari akademisi, dan juga dari perwakilan pemerintah, ada dari BNPB itu sendiri. Langsung saja dari pihak masyarakat di sini sudah hadir Bapak Dava. Selamat sore Bapak Dava. Sore. Selanjutnya yang pertama saya ingin bertanya kepada Pak Dava ini selaku masyarakat, perwakilan masyarakat yang hadir di sini. Menurut Bapak, percepatan penyampaian informasi secara digital itu kaitannya dengan kebencanaan itu lebih cepat informasinya nyampe ke masyarakat atau malah bencananya dulu yang datang? Longsornya udah datang, warganya nggak tahu apa-apa, seperti itu. Coba gimana tanggapannya Pak Dava, silakan. Untuk dari masyarakat ya tentu Pak, bencananya dulu Pak, baru informasinya Pak. Dulu di daerah kami Pak, di Serang Banten tahun 2018 tuh saat terjadi tsunami itu tidak ada peringatan dini terkait tsunami Pak, sehingga menimbulkan beberapa korban. Terutama korbannya tuh memakan salah satu personil grup band Indonesia. Nah masyarakat tuh nggak tahu nih bagaimana mendapatkan informasi terkait kebencanaan. Kami tuh hanya mengandalkan handphone Pak, mengandalkan sosial media untuk mengetahui bencana yang terjadi Pak. Itu pun juga nggak semua bencana kita tahu Pak. Hanya bencana besar atau bahkan di kota-kota besar saja yang diliput. Seperti itu Pak, yang dari masyarakat Pak. Oke, terima kasih penyampaiannya dari Bapak Dava. Kemudian saya ingin lanjut, selanjutnya ini saya ingin ke akademisi. Di sini sudah ada perwakilan dari akademisi, ada Ibu Dewi. Selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu ini mengenai literasi digital. Jika kita kaitkan dengan penanggulangan bencana, itu menurut kalangan akademisi, dari kacamata akademisi itu seperti apa Bu? Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya. Seperti yang kita tahu ya, sekarang kita udah ada transformasi dan dijelaskan dengan adanya 4 pilar literasi digital. Ini sangat bisa digabungkan untuk penanggulangan bencana. Yang pertama kita ada digital skill. Di sini saya yakin stakeholder yang berhubungan dengan penanggulangan bencana selalu akan membuat kemajuan, tapi dalam ini help di informasi. Karena apa? Kalau misalkan tidak, kan masyarakat sekarang sudah makin pintar nih bermedia digital. Kemudian kita juga ada digital safety, artinya dalam konteks penanggulangan bencana, semua stakeholder harus bisa membuat aplikasi yang terhindar dari malware yang menyebabkan tidak keamanan diri dari aplikasi tersebut. Kemudian kita juga bisa lihat di digital etik ya, kalau misalkan dari aplikasinya sendiri nih bisa beretika menyampaikan informasinya pas, gak ada miskomunikasi, otomatis masyarakat juga bisa menyebarkannya tetap baik juga. Dan yang terakhir ada digital culture. Kita kan adalah negara berbangsa dan berpancasila ya. Kalau misalkan penanggulangan bencana ini informasinya jelas, saya yakin teman-teman masyarakat bisa berkoordinasi seperti yang sekarang, seperti bisa sumbangsi melalui media-media, nomor rekening melalui aplikasi atau apa. Tapi kan sumber informasinya harus jelas nih, memang ada bencana. Jadi kalau misalkan dijelaskan literasi digital dengan penanggulangan bencana bisa bersatu atau enggak, tentu saja bisa sangat bersatu. Seperti itu. Oke, luar
dari Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi atas penyampaiannya. Kemudian kita rehat sejenak. A few moments later. Ya, kita kembali lagi di podcast seputar CPNS BNPB. Setelah kita tadi rehat sejenak ya, saya ingin melanjutkan diskusi kita yang sangat menarik ini. Terakhir tadi sudah sampai ke perwakilan akademisi. Nah, sekarang saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk mendengarkan pendapat dari NGO sebagai pihak yang bersinggungan langsung nih dengan penanggulangan bencana. Bagaimana budaya ya, betul ya? Betul. Bagaimana budaya? Apakah kita ini sudah cakap, sudah aman dalam bermedia digital, terutama khususnya dalam penanggulangan bencana ini? Seperti apa coba Ibu Dea tanggapannya? Oke, baik, mungkin masyarakat hanya tahunya NGO itu hanya membantu secara fisik ya, memberi bantuan dan yang lainnya. Tetapi sebetulnya kita juga berusaha atau membantu memberikan informasi secara tepat dan akurat kepada masyarakat. Karena mungkin selama ini masih banyak misinformasi mengenai bencana yang ada di masyarakat. Contohnya misalkan banyak masyarakat yang mengunggah ulang gambar ataupun video tapi dari bencana yang sudah lama seperti itu. Maka dari itu dari pihak NGO ini berusaha secara keras membentuk atau memberikan informasi secara tepat dan akurat mengenai bencana yang sedang terjadi seperti itu. Selain itu juga mungkin menyambung dari Ibu Dewi ya, dari Ibu Dewi mengenai yang masalah transparansi uang. Biasanya kita juga menambahkan di media sosial mengenai berapa dana yang masuk ke NGO kami, lalu berapa pengeluaran yang dikeluarkan seperti itu. Oleh karena itu maka kami berusaha secara kuat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Tetapi mungkin harus didukung juga dari masyarakat yang harus mulai mencari informasi yang benar di media sosial. Oke, luar biasa jawaban penjelasan dari Ibu Dea ya, perwakilan dari NGO ini. Nah, setelah kita mendengar penyampaian dari masyarakat, dari akademisi juga sudah, dari NGO sudah. Nah, rekan-rekan kalian, saya ingin mengajak untuk mendengarkan yang terakhir ini, narasumber saya yang terakhir, yaitu dari pelaku utamanya dari pemerintahnya, yaitu dalam hal ini BNPB dalam penanggulangan bencana, di mana di sini sudah ada Bapak Brian, betul ya? Bapak Brian Situngkir. Nah, bagaimana Bapak dari sudut pandang BNPB sendiri, penanggulangan bencana ini seperti apa dalam jika kita kaitkan dengan literasi digital? Oke, sebelumnya terima kasih nih atas waktunya Mas ya. Kalau ngomongin kebencanaan yang kita kaitkan dengan era digital, sebenarnya apa yang sudah dilakukan BNPB itu sudah cukup banyak Mas. Kita mulai dari yang standar dulu aja. BNPB punya website, itu bisa diakses secara umum. Apa sih isinya website itu? Di website pertama kali yang akan orang lihat itu adalah data bencana. Data bencananya juga nggak sembarangan. Data bencananya itu adalah data bencana yang berjalan di tahun berjalan. Misal Mas ngelihat BNPB.go tadi di tanggal 18 Agustus, misalkan itu data yang tertera di situ adalah data dari Januari tanggal 1 sampai dengan Agustus di tanggal 17. Itu maksudnya tahun berjalan. Terus nggak cuma itu, ada banyak berita-berita terbaru yang kita upload di website BNPB. Terus juga ada publikasi. Publikasinya ini ada beberapa bentuk nih, kayak buletin bulanan. Terus ada jurnal, ada majalah, bahkan buku juga diupload di situ. Itu udah cukup banyak menurut saya. Terus itu fitur dari website kita. Ada satu
di platform yang katanya lebih dari TV, YouTube, itu di BNPB TV, coba cek. Tapi sebenarnya kalau BNPB TV itu lebih ke meng-highlight apa sih kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, Bapak Suharyanto, dalam kunjungan-kunjungannya ke berbagai daerah yang sedang atau yang terdampak bencana. Yang terakhir beliau pergi ke daerah yang sedang terjadi kebakaran hutan. Lalu ada juga kunjungan beliau ke Sulawesi untuk melakukan apel siaga kebencanaan. Apalagi ya? Oh, ada 2 sebenarnya yang menurut saya ini sangat penting diketahui untuk semua lapisan masyarakat. Yang pertama, data informasi bencana Indonesia atau kita sebutnya DIBI. Itu ada tuh websitenya. Isinya soal data-data, dokumen-dokumen kebencanaan yang udah kejadiannya tuh tahun-tahun sebelumnya tuh, kayak tsunami Aceh atau tsunami Palu gitu. Tsunami Serang juga ada di situ dokumen-dokumennya, bisa diakses di situ. Terus yang kedua, ini yang paling penting menurut saya itu adalah hadirnya Inaris, Pak. Inaris ini lengkap. Tapi satu fitur yang saya highlight di sini, kita bisa ngecek peta kerentanan bahaya suatu daerah. Itu dari Sabang sampai Merauke bisa dilihat. Nggak hanya itu aja, di sini bisa mengetahui nih langkah-langkah mitigasi bencana yang bisa kita lakukan bahkan sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Menurut saya apa yang sudah dilakukan BNPB ini udah maksimal ya untuk memaksimalkan era digital di zaman modern sekarang ini. Oke, terima kasih waktunya Bapak Hus. Terima kasih. Luar biasa ini. Baik, sepertinya kita sudah sampai ke penghujung acara podcast kita. Cuma saya ada yang menurut saya masih kurang itu setelah kita mendengarkan penyampaian dari BNPB, dari akademisi, dari NGO, dari masyarakat. Saya ingin balik lagi nih ke Pak Dava nih. Kira-kira dari Pak Dava selaku perwakilan dari masyarakat ini, setelah mendengar penjelasan-penjelasan dari beberapa pihak ini, bagaimana Pak? Apakah ada yang masih ingin Bapak tanyakan atau ada yang masih ngeganjil? Silahkan coba. Sekiranya mungkin perwakilan pemerintah itu terlalu banyak omong-omong, Pak. Betul. Karena yang informasi yang diberikan itu banyak kan adalah informasi terkait bencana yang sudah terjadi. Nah, masyarakat tuh sebenarnya ingin mengetahui bagaimana potensi bencana yang akan terjadi selanjutnya, sehingga masyarakat tuh bisa waspada di daerahnya itu dan sehingga bisa menyiapkan, sehingga potensi kerugian itu bisa ditekan, Pak, gitu. Intinya tuh masyarakat ingin tahu potensi bencana yang akan terjadi sehingga kita bisa mempersiapkan diri, Pak. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, selanjutnya mungkin dari pihak NGO atau dari BNPB atau dari akademisi, silakan bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak. Boleh Mas, boleh. Silakan. Saya dari BNPB mau langsung jawab. Ini kebetulan nih saya senang banget nih sama pertanyaannya. Ini kan artinya nih masyarakat nih punya keinginan untuk sadar bahaya bencana. Ini selaras dengan misi BNPB. Dan memang sampai hari ini memang kita punya tantangan tersendiri ya untuk memberi info soal kebencanaan ini ke masyarakat. Nah, saya mau masukin lagi nih ke Inaris. Salah satu fungsi lain dari Inaris itu adalah memberikan informasi terkait kerawanan bencana. Lengkap di situ. Misal nih, Bapak dari Serang. Nah, di Inaris itu Bapak bisa ngeliat nih, bencana apa sih yang berpotensi terjadi di daerah Bapak. Nah, bahkan ada fiturnya. Fiturnya itu memberikan tips gimana masyarakat bisa menghadapi bencana yang dikemas menarik tuh. Dikemas menarik supaya berbagai golongan masyarakat
itu bisa memahami gitu loh. Nah, selain itu, Inaris juga bisa memberikan notifikasi kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Jadi tentu dengan adanya fitur yang cukup lengkap dari Inaris ini, harapannya itu masyarakat selain memiliki resiliensi terhadap bencana, juga memiliki digital awareness di era modern sekarang ini, Mas. Itu jawaban dari saya, terima kasih. Oke, luar biasa sekali jawaban atau diskusi kita malam hari ini. Tapi sayang sekali waktu ternyata sudah habis. Untuk itu saya harus akhiri podcast kali ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir, dan rekan-rekan yang telah menonton sampai selesai. Terima kasih banyak. Saya selaku host Bisma Fardan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast seputar CPNS BNPB selanjutnya. Salam tangguh.